Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Nurhid Official. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari mengamati lingkungan sekitar, di mana kita bisa menemukan ada tumbuh-tumbuhan. Nih contohnya ada pohon pepaya, itu ada pohon vanili, ada pohon ubi kayu. Mengamati benda-benda mati ini contohnya adalah tumpukan sampah dedaunan ataupun bisa fenomena-fenomena yang lainnya. Untuk memberikan informasi apa yang kita amati di lingkungan sekitar, kita bisa mempelajari materi laporan hasil observasi. Bagaimanakah cara untuk membuat laporan hasil observasi? Ayo kita pelajari bersama. Teks laporan hasil observasi. Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan terhadap objek-objek secara detail. Jadi maksudnya di sini, ketika kita melakukan aktivitas untuk mengamati hal-hal yang ada di sekitar kita, kemudian pengamatan tersebut kita buat menjadi sebuah teks, maka teks tersebut kita menyebutnya dengan teks laporan hasil observasi. Kemudian apa saja yang bisa kita amati? Untuk membuat laporan hasil observasi, kita dapat mengamati berbagai macam hal. Yang pertama adalah tumbuhan, misalkan ada putri malu. Kita bisa juga mengamati beberapa hewan, ada contohnya di sini kelinci ataupun hewan-hewan yang lain, misalkan ayam, ular, tikus, atau sapi, atau apapun yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar. Kita bisa juga membuat laporan observasi tentang benda-benda, ataupun bisa juga tentang konsep-konsep tertentu, atau bisa juga kita membuat laporan yang lebih lengkap lagi tentang ekosistem tertentu. Berikutnya, ciri-ciri teks laporan observasi. Ada beberapa ciri yang perlu diketahui. Pertama adalah bersifat objektif, global, dan universal. Maksudnya, laporan yang kita buat adalah sesuatu yang memang apa adanya, sesuai yang kita amati, dan di sini tidak ada unsur opini. Kedua, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Jadi observasi yang kita lakukan berkaitan hanya dengan satu hal saja. Ciri yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Jadi laporan yang kita buat adalah sesuatu yang memang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ciri yang keempat, membahas objek secara sistematis yang merinci pada bagian-bagian dengan objektif. Sistematis di sini bahwa laporan yang kita buat harus sesuai dengan strukturnya. Struktur dari laporan observasi terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pernyataan umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Pada struktur ini akan kita bahas pada berikutnya. Kemudian ciri yang kelima adalah merinci objek dari sudut ilmu. Maksudnya di sini bahwa yang kita observasi, hal yang nantinya kita jabarkan, kita definisikan per bagian, kemudian kita klasifikasikan dan kita jabarkan ciri-cirinya dari objek yang akan kita observasi. Ciri yang keenam,
Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Sampai di sini bisa dipahami ya apa yang dimaksud dengan laporan hasil observasi. Lalu sebenarnya untuk apa sih kita membuat laporan hasil observasi? Laporan hasil observasi memiliki fungsi diantaranya yang pertama adalah melaporkan tanggung jawab dari kegiatan pengamatan. Sedangkan fungsi yang kedua sebagai sarana untuk pendokumentasian, dan fungsi yang ketiga adalah sumber informasi yang terpercaya. Maksudnya, misalkan ketika kita menjadi seorang siswa atau pekerja dan melakukan kegiatan observasi dan harus dilaporkan, maka di sini fungsi dari laporan hasil observasi adalah melaporkan bentuk tanggung jawab dari kegiatan pengamatan. Fungsi yang kedua, sarana pendokumentasian, maksudnya adalah bahwa setelah kita melakukan kegiatan observasi dan membuat sebuah laporan, dan tentunya laporannya adalah dalam bentuk tertulis, di sini ada unsur dokumentasi yang tentunya nanti akan dapat digunakan bagi orang lain. Laporan hasil observasi merupakan sumber informasi yang terpercaya. Mengapa dikatakan terpercaya? Karena memang sifatnya adalah objektif, dan tentunya di sini ada unsur keilmuan karena memang benar-benar diamati. Untuk membuat laporan hasil observasi, ada beberapa struktur yang perlu diketahui. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum memuat informasi yang sifatnya adalah umum mengenai objek yang diteliti. Meliputi di dalamnya ada pengertian atau definisi dari objek tersebut secara singkat. Struktur yang kedua adalah definisi bagian. Di bagian ini nanti bisa menjelaskan isi dari hasil observasi. Dan struktur yang ketiga ada definisi manfaat. Seperti apa definisi manfaat? Definisi manfaat menjelaskan manfaat dari objek yang dilaporkan. Jadi struktur dari teks observasi ada 3 tadi: pernyataan umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Kita bisa masuk pada contoh teks laporan observasi. Misalkan kita akan mengamati tentang bunga mawar. Bunga mawar itu apa, seperti apa? Ya, kita bisa melihat. Nah, ini ada bunga mawar. Hasil laporan observasinya, mawar adalah salah satu tanaman hias yang populer yang merupakan tanaman semak dari jenis genus Rosa. Tanaman mawar memiliki tinggi 2-5 meter dan ada lebih dari 100 spesies. Batang mawar berduri tajam, licin, dan halus, serta bentuk daun yang menyirip dengan panjang sekitar 5-15 cm. Terdapat beberapa macam warna bunga mawar, seperti warna merah muda, merah, kuning, putih, biru, bahkan ada yang berwarna hitam. Di bagian mahkota bunga terdapat 4-5 helai daun mahkota.
Mawar hidup di daerah yang sejuk. Berdasarkan struktur yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita bacakan tentang mawar, ini kita kategorikan sebagai definisi umum. Pada bagian ini tadi ada definisi mawar, kemudian ada rincian-rincian tentang mawar, ya. Kemudian ada warna apa saja mawar dibagi definisi umum. Berikutnya, budidaya bunga mawar bisa dilakukan dengan menanam biji, okulasi, dan stek batang. Di masa pertumbuhannya, perawatan merupakan faktor paling penting agar bunga mawar tumbuh kokoh dan tentunya indah. Beragam cara bisa dilakukan untuk merawat bunga mawar, di antaranya dengan membasmi rumput liar dan gulma sekitar tanaman, menyiram tanaman dengan rutin dan memberikan pupuk secara rutin 3-4 bulan sekali dengan dosis yang sesuai. Perlu diketahui, pagi dan sore hari merupakan waktu terbaik untuk menyiram tanaman karena suhu udara tidak terlalu panas. Lakukan juga pemangkasan terhadap tangkai yang sudah layu dan dahan yang kering, dengan tujuan agar batang menjadi kokoh dan tumbuh tunas yang baru. Di Indonesia, kita dapat menemukan jenis mawar seperti Modern Garden Rose, Buck Rose, Old Garden Rose, Climbing Rose, Club Rose, English Rose, dan Wild Rose atau mawar liar. Berdasarkan strukturnya, paragraf ini kita kategorikan menjadi definisi bagian. Dari bacaan tadi, ya, kita dapat memperoleh informasi lengkap tentang mawar. Ternyata mawar memiliki beragam jenis, ya. Kita lanjutkan. Dikarenakan warna dan bentuknya yang sangat indah, bunga mawar biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Di balik keindahannya, bunga mawar memiliki banyak manfaat. Di antaranya sebagai antibakteri, antivirus, antidepresan, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Selain itu, banyak produk kecantikan seperti parfum, sabun, pelembab, dan sebagainya yang menggunakan bunga mawar sebagai bahan pembuatannya. Mawar juga bisa dimanfaatkan untuk teh, jelly, dan selai. Paragraf ini masuk ke struktur yang mana? Masuk pada struktur definisi manfaat. Kita bisa melihat di sini, tadi kita menemukan berbagai manfaat dari bunga mawar, yaitu antibakteri, antivirus, antidepresan, anti peradangan. Kemudian di sini manfaat yang lainnya bisa untuk bahan produk kecantikan, untuk makanan, ya, ada teh, jelly, dan selai. Kita lanjutkan. Dari contoh tadi semakin jelas, ya, laporan hasil observasi. Kemudian bagaimana kebahasaan laporan dari hasil observasi? Ada beberapa kebahasaan yang bisa digunakan
Kebahasan yang pertama adalah menggunakan frasa nomina dan frasa verba. Kita contohkan terlebih dahulu nomina, contohnya adalah mawar, nomina, atau disebut juga dengan kata benda. Sedangkan frasa nomina adalah kelompok kata dengan inti nomina atau kata benda. Contohnya frasa nomina ada mawar merah, mawar berduri, seharum mawar, setangkai bunga mawar. Yang kedua ada frasa verba. Contoh yang masuk ke kategori verba atau kata kerja ada kata dipetik. Sedangkan frasa verbanya atau kelompok kata dengan inti verba sudah dipetik, akan disiram, bisa dimanfaatkan, kemudian dengan dipotong. Kita contohkan dalam kalimat, setangkai bunga mawar sudah dipetik dengan gunting tanaman. Setangkai bunga mawar, frasa nomina, sudah dipetik, frasa verba, dengan gunting tanaman, frasa nomina. Kebahasan yang lain adalah menggunakan kata bersinonim dan berantonim. Tentunya ketika mengingat-ingat kembali materi di SMP maupun MTS, ada juga pembahasan tentang sinonim dan antonim. Tentunya sudah paham. Meskipun sudah paham, kita ulang lagi di sini sinonim. Apa yang dimaksud dengan sinonim? Sinonim adalah pertalian dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Suatu kata yang bersinonim dengan kata yang lainnya, apabila dalam kalimat yang sama, maka kata-kata tersebut digunakan untuk saling menggantikan. Contohnya, kata ciri bersinonim dengan tanda. Benar, sinonimnya betul. Agar, supaya, rajin, giat, hemat, irit. Sedangkan kata berantonim merupakan kata-kata yang memiliki pertalian makna bertentangan secara penuh atau secara sebagian dalam berbagai urutan kata. Sebagai contohnya, kata siang, antonimnya adalah malam, pulang, pergi, kaya, miskin, panjang, pendek, hidup, mati. Unsur kebahasaan yang lainnya adalah menggunakan konjungsi atau disebut juga dengan kata penghubung. Sesuai namanya, kata penghubung merupakan kata yang menghubungkan kata dengan kata yang lain dalam kalimat, atau bisa juga menghubungkan kalimat dengan kalimat yang lain dalam paragraf. Ada banyak sekali contoh dari kata penghubung, misalkan dan, atau, tetapi, sesudah, jika, agar, dan sebagainya, di mana kata-kata ini bisa kita gunakan untuk membuat laporan hasil observasi. Struktur kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Istilah ini juga tidak asing ya. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu verba utama yang menggambarkan aksi atau peristiwa atau keadaan. Kalimat simpleks disebut juga sebagai kalimat tunggal. Di dalamnya strukturnya terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Sebagai contohnya yang merupakan bentuk dari kalimat simpleks atau tunggal, Jini sangat suka makan bakso di warung ABC. Kenapa ini disebut simpleks atau tunggal? Karena hanya memiliki satu aksi saja yang ditandai dengan adanya satu verba utama, yaitu makan. Kemudian yang kedua,
Ungi membeli kue bolu. Verbanya hanya satu, yaitu membeli. Ibu sudah makan. Hanya memiliki satu verba, yaitu makan. Kemudian yang kedua adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi atau lebih dari satu peristiwa atau keadaan, sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama. Kalimat kompleks disebut juga sebagai kalimat majemuk. Sebagai contohnya, ayah menjadi pemateri webinar dan adik sedang mengikuti kelas daring. Ini ada dua peristiwa, ada dua aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah ayah menjadi pemateri webinar dengan verbanya adalah menjadi pemateri. Kemudian peristiwa yang kedua, adik sedang mengikuti kelas daring. Verba utamanya adalah kata mengikuti. Contoh kedua, aku bingung memilih antara tongseng atau sate kambing. Ada dua peristiwa. Peristiwa pertama, aku bingung memilih antara tongseng. Kemudian peristiwa yang kedua, aku bingung memilih sate kambing muda. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks ya. Setelah tadi kita bahas struktur untuk laporan hasil observasi, yaitu pernyataan umum, definisi bagian, definisi manfaat. Kemudian tadi juga kita membahas ciri-ciri, dan ini yang terakhir adalah membahas kebahasaan. Diharapkan akan semakin mempermudah untuk memahami dan tentunya adalah membuat laporan hasil observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, supaya channel pembelajaran ini semakin berkembang, ayo dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan bagi ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.